Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mila Anggita Gayatri dengan NIM 2105551077 dari kelas C Bahasa Pemrograman. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi tugas pemrograman yang telah saya dapatkan minggu sebelumnya, yaitu tugas mengenai untuk membuat suatu search code yang akan menampilkan total gaji, dengan rincian gaji pokok, tunjangan, serta uang makan, dengan kita menerima input dari user berupa masukan golongan, inputnya berupa golongan, masa kerja, dan jumlah kehadiran bulan. Nah, dengan syarat tugas ini dikerjakan dengan menggunakan fungsi. Nah, tentunya yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah kita akan membuat search code untuk menerima input dari user. Nah, di mana kita akan membuat search code input ini? Search code input akan kita buat di integer main. Nah, di integer main. Kenapa kita buat di integer main? Karena integer main merupakan fungsi utama atau fungsi yang pertama kali akan dijalankan oleh compiler bahasa C. Jadi saat program dikompil, maka yang dijalankan pertama kali adalah statement-statement yang ada di integer main. Jadi urutannya akan dibaca dari paling atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Baik, jadi yang pertama sebelum kita membuat suatu statement untuk menerima input user, tentunya kita harus menyediakan wadahnya terlebih dahulu, atau wadah untuk menyimpan nilai dari inputan user tersebut. Nah, wadah ini kita sebut dengan variabel. Nah, yang disebut dengan variabel itu adalah ini, integer golongan, integer masa kerja, integer jumlah hadir, integer gaji pokok, integer tunjangan, integer uang makan, dan integer total gaji. Nah, di sini tipe data dari variabelnya adalah integer. Kenapa integer? Karena nanti data yang dapat ditampung oleh variabel total gaji adalah data berupa bilangan bulat. Nah, saat pertama kali dijalankan, saat pertama kali dideklarasikan, variabel ini itu tidak mempunyai nilai di dalamnya atau nilainya kosong. Jadi deklarasi ini hanya menyediakan wadah, belum terdapat nilai di dalamnya. Hal ini dapat dibuktikan jika saya printf yang paling bawah ini, maka hasilnya adalah hasil deklarasi total gaji bernilai sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan deklarasi dari uang makan, tunjangan, gaji pokok, dan semua variabel saat pertama kali dideklarasikan, maka tidak terdapat nilai di dalamnya. Nah, lalu setelah kita membuat variabel, kita bisa membuat suatu statement untuk menerima input dari user. Nah, statement tersebut yang pertama adalah mungkin kita tampilkan dulu ke layar perintah untuk memasukkan golongannya, yaitu dengan perintah printf. Printf kita gunakan untuk menampilkan suatu statement ke layar, yang mana statementnya itu adalah masukkan golongan. Nah, setelah kita printf statementnya, kita akan menerima input user. Kita menggunakan keyword scanf. Scanf ini adalah keyword untuk menerima input user, yang mana dalamnya itu adalah input user berupa bilangan integer, karena kita memakai persen D di dalamnya. Jika kita pakai persen %s, maka tipe data yang diterima adalah string. Jika kita menggunakan persen %f, maka tipe datanya adalah float. Lalu kita panggil persen D golongan. Jadi kita panggil setelah kita menerima input, di mana kita akan menyimpan nilai dari inputan tersebut. Jadi kita panggil variabel untuk menyimpan nilainya, yaitu variabel golongan. Jadi nilai yang diinputkan oleh user itu akan disimpan di variabel golongan. Ini dibuktikan jika kita printf setelah selesai melakukan input, maka akan memunculkan statement masukkan golongan. Misalnya saya masukkan 3, maka nilai golongan adalah 3. Jadi nilai dari input dari scanf ini akan disimpan di variabel golongan. Yang awalnya nilai dari variabel golongan ini adalah nilai 0 atau kosong karena belum diisi oleh suatu input nilai, sekarang bernilai 3.
Seperti itu. Nah, setelah kita melakukan statement untuk memasukkan golongan, kita lakukan statement yaitu untuk memasukkan masa kerjanya. Caranya sama seperti saat melakukan masukkan golongan, yaitu yang pertama printf dengan perintah masukkan masa kerja dalam tahun, lalu kita scanf untuk menerima inputnya berupa %d karena integer, dan kita panggil variabel untuk menampung nilainya. Lalu yang terakhir adalah kita menerima inputan berupa kehadiran. Jadi kita printf terlebih dahulu, perintahnya itu masukkan jumlah kehadiran bulan ini, lalu kita scanf %d jumlah hadir. Nah, setelah kita mempunyai 3 data ini, kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan untuk menentukan gaji yang didapat oleh pegawai tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama di sini kita akan membuat rincian gajinya terlebih dahulu, yaitu gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Nah, setelah kita mendapatkan gaji pokok, tunjangan, dan uang makan, maka kita bisa mentotalkan gaji dari pegawai tersebut. Nah, untuk perhitungan gaji pokok, uang makan, tunjangan, serta total gaji, itu kita lakukan di fungsi. Jadi kita buat fungsi terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah fungsi untuk perhitungan gaji pokok. Di sini caranya itu adalah yang pertama kita buat tipe data. Jadi dalam fungsi yang kita buat itu kita tentukan apakah dia integer atau void. Nah, apa perbedaan integer dan void? Integer itu adalah suatu tipe data yang memerlukan hitung nilai di dalam. Jadi setelah melakukan beberapa statement, itu akan didapatkan suatu nilai, dan nilainya itu akan kita return dan kita masukkan ke fungsi tersebut. Nah, sedangkan fungsi void itu tidak memerlukan hitung nilai. Jadi dia tidak akan menerima nilai akan mendapatkan nilai akhir seperti itu. Nah, di sini kita melakukan perhitungan gaji pokok. Nah, dari perhitungan ini tentunya kita akan mendapatkan suatu nilai akhir. Jadi kita membuat tipe datanya berupa integer. Nah, tentunya setelah menentukan tipe data, kita akan buat nama dari fungsinya. Untuk pembuatan nama fungsi itu bebas sesuai keinginan kita masing-masing. Setelah membuat nama fungsi, kita akan tentunya untuk melakukan perhitungan ini kita memerlukan data input atau nilai input, atau kita memerlukan parameter nilai. Jadi kita buat dalamnya itu adalah nilai untuk perhitungan dari gaji pokok ini. Kita memerlukan nilai apa? Nah, di sini kita memerlukan nilai golongan, karena golongan ini akan menentukan gaji yang didapat oleh karyawan. Nah, nilai dari golongan ini itu didapat dari mana? Jadi nilai golongan ini itu kita dapat dari integer main. Di main, awalnya kita sudah menerima input dari user, yaitu masukkan golongan, yang nilai golongannya itu adalah disimpan di variabel golongan. Jadi nanti kita panggil di sini kita panggil variabel golongan, kita panggil nilainya untuk kita lakukan sebagai data input pada program fungsi perhitungan gaji pokok. Jadi setelah kita menerima nilai input atau data inputnya, kita bisa melakukan proses perhitungan. Jadi untuk perhitungan ini kita memerlukan suatu variabel baru dengan nama integer gaji pokok. Jadi nanti kita akan menghitung nilai dari gaji pokoknya. Nah, karena nilai dari gaji pokok setiap golongan itu berbeda, maka kita memerlukan suatu keyword untuk melakukan pengecekan suatu golongan. Nah, kita memakai keyword if di sini. Nah, jika golongannya sama dengan 1 atau 2, maka kita buat gaji pokoknya itu sama dengan 1 juta. Nah, jika tidak memenuhi statement yang pertama, if, maka akan dilanjutkan ke statement else. If jika golongannya 3, maka gaji pokoknya adalah 2 juta rupiah. Nah, jika juga tidak memenuhi, maka dia akan mengecek di else if. Selanjutnya, jika golongannya sama dengan 4, maka gaji pokoknya itu adalah 3,5 juta. Nah, jika sudah selesai pada statement pengecekan ini, maka nilai yang didapatkan saat statement ini akan disimpan. Nilai gaji pokok ini akan disimpan untuk di-return. Nilainya itu akan di-return dan dimasukkan ke nilai perhitungan fungsi. Jadi nilainya tidak akan di-return, nilainya tidak di-return ke sini,
tapi nilainya dihubungkan ke perhitungan gaji pokok. Nah, untuk menampilkan hasil perhitungan gaji pokok, hasil perhitungannya di integer min, maka kita buat tampilkan gaji pokok ini, itu hasilnya itu adalah dari perhitungan gaji pokok. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat fungsi untuk perhitungan tunjangan. Nah, untuk perhitungan tunjangan di sini kita memerlukan data input berupa golongan serta masa kerja. Jadi nanti karena kita memerlukan nilai golongan itu karena nanti yang mendapatkan tunjangan itu hanyalah golongan 3 dan 4 serta input masa kerja diperlukan karena untuk menghitung gaji tunjangannya itu adalah berdasarkan masa kerja dari pegawai tersebut. Nah, dari mana kita akan mendapatkan nilai dari golongan dan masa kerja? Nah, nilai ini itu kita dapatkan dari integer min yang awalnya kita sudah menerima inputan dari user berupa golongan dan masa kerja. Kita sudah menerima inputan golongan dan masa kerja yang nilainya itu disimpan di variabel golongan dan masa kerja. Jadi kita pada fungsinya perhitungan tunjangan itu kita cukup panggil variabel golongan dan variabel masa kerjanya, maka nilai dari variabel itu akan kita terima sebagai data input untuk fungsi perhitungan tunjangan. Nah, perlu diperhatikan di sini, jika di sini kita menulis golongan yang pertama kali, maka nilai input pertama itu adalah nilai dari golongan. Tapi jika di sini kita menulis masa kerja terlebih dahulu, maka nilai dari variabel masa kerja ini akan menerima input dari nilai variabel golongan di integer min. Jadi perlu diperhatikan bahwa penulisannya itu harus urut. Jika di integer min ditulis golongan yang pertama, maka di fungsi di sini maka golongan harus ditulis pertama. Gitu. Nah, jika kita sudah menerima nilainya, nilai inputnya, data inputnya, kita sudah bisa melakukan perhitungan untuk nilai tunjangan yang didapat. Nah, sebelum itu kita memerlukan suatu variabel yang namanya adalah integer total tunjangan. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus mengecek dulu apakah golongan dari karyawan tersebut adalah 3 atau golongan tersebut sama dengan 4. Jika memenuhi statement ini, maka program akan dijalankan. Maka akan berjalan ke if berikutnya. Jadi di sini ada statement if bersyarat. Jadi jika masa kerjanya melakukan pengecekan lagi kembali, jika masa kerjanya lebih dari 0 dan masa kerjanya itu kurang dari sama dengan 5 atau masa kerjanya dari 0 sampai 5 tahun, maka total tunjangan yang didapatkan adalah 500.000 dikali dengan masa kerja. Nah, jika tidak memenuhi syarat if yang pertama, maka akan dilakukan pengecekan kembali untuk syarat else if. Nah, jika masa kerjanya lebih dari 6 tahun atau lebih dari sama dengan 6 tahun, maka total tunjangan yang didapatkan adalah 700.000 dikali dengan masa kerja. Nah, jika tidak memenuhi syarat if ini, maka program akan melakukan pengecekan kembali, akan langsung melakukan dijalankan ke fungsi ke statement else. Jadi bedanya else if dengan else ini adalah kalau di else if kita itu melakukan pengecekan kembali apakah memenuhi syarat atau tidak. Tapi jika sudah tidak memenuhi if dan else if, maka pasti akan menjalankan program else seperti itu. Nah, jika tidak memenuhi if, maka else dijalankan, yaitu total tunjangannya itu adalah bernilai 0. Nah, setelah selesai melakukan statement ini, maka nilainya akan di-return. Nilai dari total tunjangan ini akan di-return dan disimpan di perhitungan tunjangan. Nah, untuk nilai dari perhitungan tunjangan ini akan disimpan di integer main pada variabel tunjangan. Jadi nilai dari variabel tunjangan ini itu akan sama dengan hasil dari perhitungan tunjangan pada fungsi perhitungan tunjangan. Nah, selanjutnya adalah perhitungan uang makan. Jadi saat perhitungan uang makan kita buat variabel baru kembali. Kita buat fungsi baru yaitu dengan tipe data int integer karena kita memerlukan return value dan
kita buat nama variabelnya itu adalah perhitungan uang makan dengan inputnya itu adalah berupa data inputnya nanti itu berupa integer kehadiran, gaji pokok, dan tunjangan. Jadi kita memerlukan kehadiran karena nanti perhitungan uang makan itu berdasarkan kehadiran. Nah, gaji pokok dan tunjangan ini kita perlukan untuk menghitung apakah dia dikenakan PPN atau tidak jika gajinya lebih dari 5 juta. Jika total dari gaji pokok plus tunjangan itu lebih dari 5 juta, maka akan mendapatkan PPN, dikenakan PPN seperti itu. Nah, dari mana data ini kita dapatkan? Nah, data ini tuh akan merujuk pada data yang kita inputkan di integer main di sini. Jadi perhitungan uang makan, jumlah hadir. Jadi jumlah hadir itu hasil dari inputan user saat memasukkan jumlah hadir yang akan disimpan pada variabel jumlah hadir. Jadi nilainya itu merujuk pada variabel jumlah nilai yang disimpan di variabel jumlah hadir, variabel gaji pokok, dan variabel tunjangan. Sama seperti tadi, penulisannya harus sesuai dengan yang kita tuliskan di integer main. Jadi tidak boleh ditukar-tukar penulisannya. Jadi jika kehadiran ini akan menerima input data dari user berupa nilai kehadiran dan jumlah hadir, maka nilai kehadiran harus ditulis pertama kali dan diikuti dengan gaji. Dan jika gaji pokok itu adalah data nilai kedua yang akan diterima, maka harus ditulis setelah nilai kehadiran seperti itu. Nah, untuk perhitungan uang makan, kita memerlukan integer uang makan atau variabel integer uang makan. Nah, perhitungannya itu kan ditentukan berdasarkan PPN. Jadi, jika gajinya itu lebih dari 5 juta, maka akan dikenakan PPN. Jadi, untuk menghitung itu kita memerlukan pengecekan kondisi di sini. Jadi, kita buat kondisi if gaji pokok jika gaji pokok plus tunjangannya itu lebih dari 5 juta, maka statement ini akan dijalankan. Jika tidak, maka statement else yang akan dijalankan. Nah, untuk statement if-nya ya, jika if-nya bernilai true, maka yang dijalankan adalah uang makan sama dengan 40.000 dikali kehadiran dikurang dengan 40.000 dikali kehadiran dikali 10%. Nah, maksudnya ini adalah 40 dikali kehadiran ini itu adalah uang makan mula-mula yang dia dapatkan. Nah, 40 kurang 40.000 dikali kehadiran dikali 10 dibagi 100, ini merupakan PPN yang dia dapatkan. Jadi, dari gajinya, dari gaji uang makannya itu dikenakan PPN 10%. Jadi, gaji hasilnya itu adalah uang makan mula-mula dikurang uang makan hasil PPN. Lalu, jika tidak memenuhi gaji pokok plus tunjangan sama dengan 5 juta, maka kondisi else akan dijalankan, yaitu akan menjalankan statement uang makan sama dengan 40.000 dikali kehadiran. Setelah selesai melakukan pengecekan ini, maka nilai dari uang makan itu akan di-return, akan masuk ke fungsi perhitungan uang makan. Nah, lalu untuk menampilkan ini di integer main, kita buat itu adalah pada saat uang makan itu nilainya akan sama dengan hasil dari perhitungan uang makan. Jadi nilai dari perhitungan uang makan ini, perhitungan uang makan yang tadi di-return dari uang makan itu akan disimpan di integer main pada variabel uang underscore makan. Nah, kita sudah membuat 3 fungsi untuk membuat rincian gajinya itu berupa gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Selanjutnya kita bisa melakukan penghitungan total gaji. Nah, penghitungan total gaji ini tentunya itu adalah jumlah dari gaji pokoknya, tunjangan, serta uang makan. Nah, dari mana nilai ini kita dapatkan? Nilai ini kan nilai input yang akan kita gunakan untuk perhitungan nilai ini kita dapatkan dari integer main, dari variabel gaji pokok, nah yang mana nilai dari gaji pokok ini itu kita dapatkan sebelumnya itu dari proses fungsi perhitungan gaji pokok, begitu juga dengan tunjangan, itu nilainya kita simpan di variabel tunjangan, yang nilainya kita dapat dari fungsi perhitungan tunjangan, dan uang makan juga kita dapatkan dari variabel uang makan yang hasilnya dari fungsi perhitungan uang makan.
Nah, selanjutnya itu bisa kita lakukan perhitungan di sini. Kita tulis, kita terima dulu data inputnya, gaji pokok, tunjang, dan uang makan. Lalu kita buat INT gaji total, kita bisa langsung buat rumusnya di sini, yaitu gaji pokok plus tunjang plus uang makan. Lalu jika sudah selesai, kita return nilai dari gaji total ini, kita masukkan ke perhitungan gaji. Lalu nilai perhitungan gaji ini akan disimpan di integer main pada variabel total gaji. Nah, selanjutnya jika kita sudah selesai melakukan perhitungan, kita bisa menampilkan ke layar berapa total gaji yang didapat dengan perintah printf. Total gaji bulan ini adalah persen D. Persen D ini adalah karena total gajinya itu berupa tipe data integer. Lalu kita panggil variabelnya, di mana nilai tersebut disimpan. Nah, selanjutnya itu kita sudah bisa mengeprint nilai dari total gaji. Selanjutnya, saya ingin mengeprint rincian dari gaji yang didapatkan. Tapi saya tidak ingin membuat rinciannya itu di variabel di fungsi main. Jadi saya akan buat suatu fungsi yang menampilkan rincian gajinya. Jadi saya buat fungsinya yaitu void rincian gaji. Nah, kenapa kita menggunakan void di sini? Karena kita tidak memerlukan return value. Jadi kita dalam fungsi ini kita hanya akan menampilkan rincian gaji yang didapatkan oleh karyawan tersebut tanpa mendapatkan nilai akhir gitu. Tidak ada nilai akhir dari proses statement ini. Jadi kita menggunakan fungsi void. Nah, dalam rincian gaji ini kita akan menampilkan gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Maka kita memerlukan data input berupa gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Nah, selain itu kita memerlukan golongan, integer golongan, karena di sini saya buat jika rincian gajinya dimunculkan jika golongannya itu 1 sampai 4. Jika tidak memenuhi, maka dia tidak akan menampilkan rincian gaji. Nah, dari mana kita mendapatkan input data nilai golongan, gaji pokok, tunjang, dan uang makan? Ini kita dapatkan dari integer main, dari variabel, dari nilai yang disimpan di variabel golongan, gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Lalu, selanjutnya itu kita bisa melakukan eksekusi statement di bawah ini. Yang pertama itu printf ini, bintang-bintang ini sebagai pembatas. Lalu, melakukan pengecekan kondisi, if jika golongannya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4, atau golongannya itu 1 sampai 4, maka statement ini akan dijalankan. Jika tidak, maka statement else akan dijalankan. Statement if sendiri berisi yang pertama adalah printf rincian gaji yang akan menampilkan gaji pokok, persen D yang dapat dari gaji pokok. Gaji pokoknya ini mengacu pada gaji pokok di sini, yang mana gaji pokok ini itu merupakan nilai dari variabel gaji pokok yang disimpan di integer main. Lalu, nah, di sini saya menambahkan kondisi if lagi. If tunjang tidak sama dengan 0. Jadi, pernyataan nilai rincian tunjangan hanya akan ditampilkan jika nilai tunjangannya itu tidak sama dengan 0. Jadi, jika dia mendapatkan tunjangan, maka statement ini akan dijalankan. Jika tidak mendapatkan tunjangan, maka statement ini tidak akan dijalankan. Setelah statement ini adalah statement terakhir, yaitu printf uang makan persen D sama dengan uang makan. Nah, jika tidak memenuhi statement if, jika kondisi if tidak dipenuhi, maka akan dijalankan kondisi else. Nah, kondisi else akan menampilkan perintah mohon maaf, golongan yang Anda inputkan salah. Nah, untuk program ini atau fungsi ini bisa dijalankan, maka harus kita taruh di INT main. Nah, kita taruh di terakhir. Jadi setelah menjalankan perintah total gaji bulan ini, maka program akan menjalankan program fungsi rincian gaji. Nah, setelah selesai menjalankan fungsi rincian gaji, maka statement terakhir yang akan dijalankan adalah statement return 0.
Nah, jika rate 0 sudah dijalankan, maka program akan berhenti sampai di sini. Oke, selanjutnya saya akan mencoba men-running program saya. Nah, misalnya masukkan golongan 4, masa kerjanya adalah 5 tahun, dan jumlah kehajiran bulan ini adalah 30. Maka akan menghasilkan total gaji bulan ini adalah 7.080.000 dengan rincian gaji pokoknya adalah 3,5 juta, tunjangan adalah 2,5, dan uang makan adalah 108.000. Nah, demikian demonstrasi dari tugas pemrograman yang telah saya buat. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam kata maupun perbuatan. Demonstrasi ini saya akhiri. Terima kasih.